Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan film pendek yang berjudul Ruang Kerja Tanpa Aman. Perkenalkan, nama saya Kade Dwi Agustini dengan NIM akhir 1012. Perkenalkan, nama saya Novita Dila Suciani dengan NIM akhir 1034. Perkenalkan, nama saya Niputu Asrini Purwandani dengan NIM akhir 1065. Perkenalkan, nama saya Arul Kurniawan dengan NIM akhir 1082. Perkenalkan, nama saya Komang Verona Mahardika dengan NIM akhir 1039. Perkenalkan, nama saya Lusena Wahini dengan NIM akhir 1084. Perkenalkan, nama saya Putwi Kanovitasari dengan NIM akhir 1002. Perkenalkan, nama saya Ketudea Ananda dengan NIM akhir 014. Selamat menyaksikan. Selamat datang dalam karya film pendek yang berjudul Ruang Kerja Tanpa Aman. Cerita ini mengangkat realitas yang kerap terjadi di dunia kerja, yaitu pembulian terhadap karyawan baru. Drama ini mengisahkan Novita dan Sena, dua karyawan baru yang mengalami pembulian sejak hari pertama mereka bekerja. Mari kita saksikan kisah mereka. Pagi hari, di sebuah kantor perusahaan swasta, Novita dan Sena, dua karyawan baru, melangkah masuk dengan penuh antusiasme. Ini adalah hari pertama mereka, hari yang sudah mereka nantikan. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Sena, pegawai baru dari divisi marketing. Dan saya Novita, senang bisa bergabung dengan tim kalian. Oh, kalian baru? Dua lagi, mau betah ya, biar gak kayak kemarin. Iya nih, yang kemarin aja cuma tahan 3 minggu, bagi sekarang 2 orang tambah ribet lagi. Udah dong, nikah deh ya, nggak usah galak-galak. Oh iya, kalian duduk di pojok sana ya. Oh iya juga, AC di sana mati. Terus kursinya cuma ada 2 sih, cocok untuk kalian. Di sisi lain, Rona hanya diam melihat kejadian itu. Novita dan Sena melangkah menuju tempat kerja mereka dan bersiap untuk memulai pekerjaan di hari pertamanya. Baiklah, kita apa ya hari ini? Aku juga kurang tahu. Novita, Sena, itu tugas pertama kalian. Aku butuh laporan analisis kompetitor ini selesai sebelum jam 12 siang. Harusnya sih yang ngerjain selama seminggu. Tapi kalian bisa kan? Nggak mungkin dong kalian nggak bisa. Kalian kan lulusan dari kampus terbagus. Tapi Bu, ini udah jam 10 dan kelasnya juga sangat banyak. Kita juga belum terbiasa dengan sistem perusahaan. Seharusnya kalian baru pertama kerja nggak usah komplain. Kita loh dulu baru pernah kerja sampai malam loh. Kalian berdua harus bisa kerjasama dong. Kenapa tidak bisa? Kami sini kerja keras loh, Novita, Sena. Kalau tidak kuat ya udah, selesai aja. Nggak usah kerja di sini. Baik Bu, kita akan usahakan. Sena, Novita tolong isikan air ini. Tapi kita lagi ngapain? Bentar, nggak usah tanya konten. Sini kali pertama juga saya minta tolong. Baik Bu. Setelah mengambilkan air untuk Bu Wanda, Novita dan Sena kembali melanjutkan pekerjaan mereka hingga waktu menunjukkan batas deadline yang telah ditentukan. Bu Rika, ini untuk saya meminta maaf jika masih ada yang kurang karena waktunya juga sangat mepet. Apa ini? Format tabelnya salah, datanya nggak lengkap. Kalian berdua kerjanya ngapain aja sih? Kerjaan bareng malah hasilnya kayak gini. Maaf Bu, kita bisa perbaiki kok sekarang. Berikan kesempatan sekali lagi. Sudah terlambat. Saya harusnya ada
presentasi bersama klien jam 4 ini. Gara-gara kalian berdua, saya jadi tidak terlihat profesional. Wah, Sena Novita hari pertama sudah bikin masalah nih. Nanti bisa-bisa kontrak kalian jadi diperpanjang. Sudahlah Wika, mungkin mereka belum siap kerja di level kita. Maaf Bu, kita bisa perbaiki sekarang. Berikan kesempatan sekali lagi. Tak kuasa menahan perasaan, Novi akhirnya menangis akibat perlakuan atasannya. Novi, Sena, kalian nggak apa-apa? Kami nggak apa-apa Pak, makasih udah peduli sama kami. Kami sudah berusaha Pak, tapi tetap kami salah. Dengar, apa yang mereka lakukan ke kalian itu emang gak benar. Wika sama dia emang sering kayak gitu ke karyawan baru. Bahkan yang terakhir sampai resign karena stres lagi. Kenapa dia kalian lapor? Mereka takut karena Wika dan dia itu dekat dengan beberapa petinggi. Mungkin kalian harus lapor kepada Pak Aril karena dia manajer yang adil. Tapi kalau mereka tahu, Aku yang akan menemani kalian menemui Pak Aril. Aku nyesel selama ini udah diam. nanti ayo kita laporkan, kita kan tidak salah. Iya, ayo kita tidak boleh diam terus. Ayo saya. Berkat bantuan Rona, mereka pun memberanikan diri untuk melaporkan kejadian ini ke manajer pihak kantor. Oh, Sena, Novita sama Heron, apa ini? Oh, bertiga. Pak, kami mau melaporkan sesuatu. Kami mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari Bu Dea, Bu Wanda, dan Bu Vika. Sejak pagi, kami sudah dilakukan seperti itu, Pak. Saya menjadi saksinya, Pak. Saya melihat langsung bagaimana mereka diperlakukan sejak pagi tadi. Dan ini bukan kali pertama mereka melakukan hal seperti ini, Pak. Coba ceritakan dengan detail dari awal kejadian seperti apa. Jadi gini, Pak. Mereka pun akhirnya membuka suara tentang perlakuan yang selama ini mereka alami. Novita dan Sena menceritakan semuanya dengan jujur. Mulai dari sambutan dingin, tugas-tugas yang tidak masuk akal, pengucilan saat jam makan siang, hingga hardikan yang kerap dilontarkan secara berlebihan. Rona pun menambahkan kesaksiannya, menguatkan cerita yang disampaikan. Pak Aril mendengarkan dengan seksama, menyimak setiap kata yang diucapkan tanpa menyela, menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Terima kasih kepada Novita, Sena, dan Heron sudah berani menceritakan pembulian di tempat kerja ini. Karena pembulian di tempat kerja ini adalah pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan ini. Ini akan saya tindak lanjuti segera. Kalian tidak salah melaporkan hal ini. Justru kalian melakukan hal yang benar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kami takut kalau cerita kami ini tidak dipercaya. Jadi saya dan Novita membawa benar semuanya. Laporan dengan saksi seperti ini sangat serius. Saya akan segera memanggil mereka dan HRD. Kalian aman sekarang. Kalian bertiga dipanggil ke ruangan Pak Aril sekarang. Baik, kepada seluruh tim, saya ingin mengingatkan bahwa kantor ini adalah tempat kerja yang profesional dan menghormati setiap individu yang ada. Pembulian dalam bentuk apapun atau tindakan kekerasan apapun tidak akan ditoleransi. Saya mengapresiasi keberanian mereka yang berani melapor dan beraksi. Untuk mulai sekarang ada pelaporan khusus untuk yang berani melaporkan kasus serupa secara anonim jika diperlukan. Dan akhirnya, keadilan pun ditegakkan. Novita dan Sena belajar bahwa menghadapi pembulian membutuhkan keberanian, solidaritas, serta keyakinan bahwa mereka tidak pernah bersalah. Pembulian di tempat kerja adalah masalah serius yang tidak boleh dibiarkan. Bagi kalian yang mengalaminya, jangan pernah takut untuk berbicara.
Bagi kalian yang menyaksikannya, jangan memilih diam. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan martabat. Lingkungan kerja yang sehat dibangun lewat penghargaan dan empati, bukan intimidasi. Pembulian di tempat kerja bukanlah budaya, melainkan pelanggaran etika. Tindakan merendahkan, mengucilkan, dan memberi tugas tidak masuk